Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani, berasal dari kelas B4 dengan stambuk 040202100148. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak tentang asas-asas hukum. Yang pertama, apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Jawaban saya, fungsi dalam hukum adalah asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan undang-undang dan hakim. Fungsi dalam ilmu hukum ialah asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuan memberikan ikhtisar tidak normatif, sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Pertanyaan nomor 2, sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dengan asas hukum tersebut. Yang pertama, asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas yang mendasari ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampaikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan sifatnya umum, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat khusus. Yang kedua, asas lex superiori derogat lex inferiori merupakan asas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, didahulukan dari sisi pemanfaatannya atau penyambutannya daripada ketentuan yang memiliki derajat yang lebih rendah. Jadi, ketika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi dan lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, asas equality before the law adalah asas kesederajatan di mata hukum, di mana dari kacamata hukum semua orang dipandang sama dalam hak, hakikat, dan martabatnya. Selanjutnya, asas lex posteriori derogat legi priori ialah ketentuan perundang-undangan yang baru menyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan peraturan lama yang mengukur materi hukum yang sama. Misalnya terjadi pertentangan antara ketentuan undang-undang lama dengan yang baru, maka yang didahulukan adalah undang-undang yang baru. Selanjutnya, asas lex dura site minte siripta merupakan penjelasan bahwa ketentuan undang-undang memang keras karena sudah ditentukan oleh pembuatnya seperti itu. Dengan kata lain, hukum telah ditentukan seperti itu dan wajib ditaati. Selanjutnya, asas lex niminem codig as is possibilia ialah ketentuan undang-undang tidak memaksa orang untuk mentaatinya apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu melakukannya. Contohnya, orang di bawah umur yang diatur dalam pasal 45 KUHP. Yang kedua, orang gila dalam pasal 44 KUHP. Selanjutnya, asas res judicate veritale pro habetur merupakan asas yang berkata keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Dengan maksud jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dan ketentuan perundang-undangan, maka yang diberlakukan adalah hakim atau pengadilan. Selanjutnya, asas nulum delictum nocla portna sine previa legi merupakan asas legalitas. Hal ini ditentukan pada pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana mestinya harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang, karena tidak ada satupun perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Selanjutnya, asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah, di mana asas yang mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum diputuskan oleh pengadilan karena belum memiliki kekuatan hukum yang sah di dalamnya. Yang terakhir, asas Genstraf sonder skuld, tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.
Dengan kata lain, seseorang tidak mendapatkan sanksi pidana jika melakukan kesalahan atau tindak pidana. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.